Nomor 1. Terima kasih. Duduk kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia Ratu Angga kepada kami, keluarga besar Desa Padaewitan. Di sini saya berdiri untuk mewakili keluarga besar Desa Padaewitan, tidak atas nama pribadi. Pertama-tama yang kami hormati serta banggakan Bapak Cornelius Kodimete yang kami hormati, kami cintai dan kami kasihi, Paslon Ratu Angga yang juga kami hormati, Bapak Thomas Tangguh Endo dari fraksi Nasdem sebagai perwakilan anggota DPRD, ya, ketua pemenangan dari Partai Nasdem, yang juga saya hormati saudara adik saya yang ganteng, Pak Yus Bola. Saya pernah kokop adik Yus waktu masih kecil. Benar, karena Ibu Lydia adalah mama daripada saudari saya, Yus Bola. Saya waktu itu masih kecil, sempat gendong Pak Yus, hanya teringin. Dia lupa. Tepuk tangan dulu. Dan juga yang saya hormati beserta rombongan Ratu Angga yang tidak saya bisa sebut namanya satu persatu. Dari tempat yang terhormat ini, izinkanlah kami, keluarga desa, keluarga besar Desa Padaewitan, menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menang. Pastinya kami hadir di sini untuk memberikan angka kemenangan kepada Paslon Ratu Angga. Oleh karena itu, atas apa yang kami bisa sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Tadi saya menitikan air mata, saya menangis. Kenapa waktu itu dua kubu ini, MDT dengan Dr. Nelis kok berlawanan, tapi hari ini mereka bersatu. Benar tidak saudara-saudara? Puji Tuhan, hari ini perbedaan telah menyatukan kita dalam sebuah tenda keluarga besar Desa Padaewitan. Oleh karena itu, mari kita melihat momen ini. Yang berbeda bisa bersatu, apalagi yang sudah bersatu memang. Mari kita wujudkan supaya Desa Padaewitan bisa memenangkan paslon nomor urut 1. Inilah yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga besar Padaewitan. Ya, sekali lagi saya bilang mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Tapi pastikan pendukung MDT dan pendukung Dr. Nelis akan bersatu padu untuk memenangkan RWT Angga. Pastikan itu. Dengan caranya Bapak Dokter, ya, selaku mantan bupati 2 periode, dan juga caranya Markus Delutaro, bupati SBD 1 periode. Ya, saya yakin itu kita semua sudah memahami, ya, dan camkan dalam hati dan pikiran kita masing-masing, sehingga yang namanya suara rakyat, suara Tuhan jangan hanya merupakan ungkapan yang sia-sia. Mari kita buktikan pada tanggal 27 November tahun 2024. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mantan yang telah mewakili kata hati masyarakat Padaewitan. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi politik dari
Ketua Koalisi Pemenangan Paket Ratu Angga yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Tanggunendo. Mari kita jemput Bapak Thomas dengan tepuk tangan yang meriah. Salam masyarakat Padaweta, warga Elong, iya toh? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kayaknya mengantuk ini. Yang saya hormati Paket Ratu Angga, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Dr. Cornelius Kurniawan, yang saya hormati teman sahabat saya di DPRD, ada Pak Lukas Cama dari fraksi PKB, ada Pak Yusbora dari fraksi Perindo, dari keamanan Panwascam Bapak Mama pencinta Paket Ratu Angga. Menyala? Saya lihat tadi luar biasa. Tadi saya lewat di sini macam kota kecil, tinggal dibenahi oleh Paket Ratu Angga, menata, membangun desa dan menata kota. Tentunya hari ini semangat yang luar biasa Bapak Mama adalah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada Paket Ratu Angga untuk menjemput perubahan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Betul? Tentunya Ibu Ratu, kita sudah tidak bisa bertanya lagi siapa Ibu Ratu. Selama menjadi anggota DPR RI, beliau macam kita tidak anggap bahwa beliau anggota DPR RI, selalu berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kenapa? Mencintai masyarakat Sumba Barat Daya. Ketika kemarin juga beliau merelakan melepas apa yang ada di Jakarta dan kembali di Sumba Barat Daya untuk mengabdi, menata lebih baik lagi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan bersatunya kedua tokoh besar ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Mantan tadi itu benar. Bapak Dr. Cornelius Kurniawan dan Bapak MDT bersatu untuk melengkapi apa yang menjadi hal-hal kekurangan sepanjang kepemimpinan kedua tokoh ini, dan juga mau mewujudkan sebuah perdamaian yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena Sumba Barat Daya akan menuju pada kedewasaan yang lebih matang lagi ke depan. Karena saat ini kita memilih pemimpin di Sumba Barat Daya yang keempat, dan keempat ya kita Bapak harus mengalah, kasih perempuan menjadi bupati pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya. Seorang Ibu Ratu, kami dari Partai Nasdem tidak meragukan dari jejak Ibu Ratu menjadi anggota DPR RI, sudah telah menilai, mengamati, memantau. Setelah pada ujungnya kami tetapkan untuk menjadi calon pemimpin di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena seorang Ibu Ratu layak dan pantas memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya di Lodong Ringi pada Ongal. Karena Sumba Barat Daya Bapak Mama tidak hanya bersandar APBD Kabupaten Sumba Barat Daya, karena kami tahu persis APBD Sumba Barat Daya sangat terbatas. Kalau begitu, kita harus gabungkan anggota DPR Kabupaten, anggota DPR Provinsi dan anggota DPR Provinsi DPR RI untuk mengajak kepada relasi-relasi yang ada di tingkat pusat dan provinsi untuk menggenjot pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya melalui jaringan mereka APBN, APBD 1. Seorang Ibu Ratu dan Pak Angga kita diragukan karena mereka sudah punya pengalaman selama jadi DPR RI dan DPR Provinsi. Dan juga Paket Ratu Angga diusung 5 partai politik
yaitu PDIP, Nasdem, Perindo, PKB, dan PKS. 19 kursi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, lebih dari setengah. Kenapa Bapak Mama? Supaya ketika nanti Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati, tidak ada hambatan dalam pembangunan dan pembahasan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Butuh kekuatan politik di lembaga DPRD. Maka apa yang menjadi usulan penyampaian dari Bapak Mama mereka akan diprioritaskan dalam pembahasan bersama lembaga DPRD dan bupati dan wakil bupati. Itu yang menjadi harapan dan penyampaian. Oleh sebab itu Bapak Mama, mulai saat ini mari kita sama-sama bekerja keras, mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita dimanapun mereka berada untuk menyatukan kekuatan ini supaya Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November 2024. Semangat! Semangat! Ratu Angga nomor berapa? Nomor berapa? Dipilih nanti? Ya baik, terima kasih. Itu luar biasa Bapak Mama. Kalau begitu, mulai hari ini saya perlu sampaikan. Sepanjang kami safari di mana-mana, 11 kecamatan seperti ini antusiasnya masyarakat. Kalau begitu, saya perlu sampaikan bahwa kemenangan Paket Ratu Angga ada di depan mata. Kalau begitu, mari tetap kita jaga hati, jaga pikiran kita, jaga sikap kita. Apapun katanya orang di sebelah, kita jawab dengan senyuman. Karena kita mendukung pemimpin yang punya integritas yang baik untuk membangun Wonogiri pada lala yang lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Iya, selanjutnya mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Tom yang telah menyampaikan orasi politik. Kita akan mendengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh fraksi Perindo pada Bapak Yusbora. Waktu dan tempat kami silakan. Mari kita jemput Bapak Yusbora dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat sore untuk semua. Salam. Yang saya hormati Ibu Ratu sebagai calon bupati dan Pak Angga dan juga Pak Dr. Nilis mantan wakil bupati yang baru tanggal 9 kemarin, mantan bupati baru tanggal 9 kemarin selesai, dan ketua kemenangan Pak Thomas dan Pak Lukas partai pengusung PKB. Singkatnya, seluruh hadirin yang hadir, keluarga besar desa pada Eweta yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya bersyukur kali pertama diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Dan kami dari Partai Perindo, tentunya dari Ketua Umum adalah Ibu Angela, perempuan. Jadi di Perindo ini pemimpin adalah perempuan. Jadi kita berkas tangan. Karena Perindo tidak melihat dari laki-laki atau perempuan, suku mana atau agama manapun. Tetapi Partai Perindo melihat pemimpin yang bisa melihat Loda Meringi pada Wamlala maju terus ke depan. Dan pada kesempatan sore hari ini yang saya kasih untuk kita semua, tentunya dari Partai Perindo menginstruksikan kita untuk mendukung paket yang terbaik. Kenapa? Karena Ibu Ratu ini sudah dikenal bukan saja di Sumba, dari Jakarta, dari kementerian, apalagi Ketua Umum Partai Perindo adalah Wakil Menteri Pariwisata. Dan tentunya saya secara pribadi sangat mendukung apa yang diputuskan Perindo, dan juga bukan hanya pribadi, bukan karena partai. Secara pribadi saya sampaikan sama Ibu Ratu, harus bersama-sama Partai Perindo untuk kita membangun SPD yang lebih sejahtera. Seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, saya sedikit saja harapan kami dan juga harapan masyarakat desa pada Eweta
bagaimana desa Padeweta yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas seperti kota kecil, betul. Karena jalan ini sudah dihubungi sampai di Tanggamangu. Sehingga harapan ke depannya seperti apa moto daripada paket Ratu Angga, membangun desa, menata kota. Artinya apa? Ibu Ratu siap untuk datang ke Padeweta, siap untuk tinggal dan siap untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah di desa Padeweta. Dan tentunya Bapak Ibu semua, para kesempatan kita ini, saya secara pribadi melihat potensi kita masih banyak. Kemarin pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada desa Padeweta sebagai penyebar suara untuk saya sebagai caleg yang telah berbantu kemarin. Dan tentunya kepada seluruh masyarakat desa Padeweta yang juga mendoakan saya. Sehingga pada kesempatan yang indah ini, marilah terus kita bangun kebersamaan ini untuk Lord Amerika. Karena tentunya saya sendiri mungkin tidak mampu. Untuk itu kita harus memilih pemimpin yang luar biasa seperti Ibu Ratu dan Pak Angga. Saya Bapak Ibu tidak ragukan. Ibu Ratu ini 5 periode luar biasa. Mungkin kita tahu semua. Ada pembangunan Belka, bantuan stunting dan lain sebagainya. Dan tentunya harapan besar ke depan, kita Tuhan berkenan Ibu Ratu dan Pak Angga ini duduk, maka desa Padeweta akan menerima hasilnya. Pertama, kita masalah yang saya tahu di sini ketika dulu saya turun adalah di sektor pertanian, betul tidak? Betul. Kedua, masalah usaha kecil menengah. Banyak usaha kecil yang butuh alat perbengkelan, alat pertanian, alat tukang, alat pandai bersih, ibu-ibu tenun, betul? Dan ketiga, kita punya potensi pariwisata dari Wekatura, Dikir, Padeweta banyak sekali, dan masih banyak programnya Ibu Ratu. Tentunya ketika kita sama-sama gandengan tangan untuk mendukung tanggal 27, nanti kita akan sama-sama memanggil Ibu Ratu untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi masalah kita ke depan. Dan tentunya akhir kata saya menyampaikan kita harus berjuang terus. Tadi Ratu Angga menang. Jadi saya mau bilang kita kerja dan kerja. Sepakat? Kalau sepakat, mulai dari sekarang sampai tanggal 27 kita kawal terus Ratu Angga sampai menang, dan harus menang. Setuju? Ratu Angga menyawangi Gasobe nomor 1, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yus Bora yang telah menyampaikan arahan dan peneguhan. Selanjutnya kita akan dengarkan orasi politik dari fraksi PKB yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Jam. Terima kasih. Yang kami hormati paket Ratu Angga, yang kami hormati mantan Bupati, sekalian Ketua DPC PDIP Bapak Thomas Tangerano, sekalian Wakil Ketua DPR, dan sekalian juga Ketua Pemenangan Paket Ratu Angga Bapak Yusboro dari fraksi Perindo, teman-teman partai pengusung, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Kami juga partai PKB punya hitungan kalkulasi secara matematis kenapa kami jatuhkan pilihan kepada Ratu Angga. Karena kami melihat selama ini di bawah kepemimpinan Bapak MDT, yaitu suami daripada Ibu Ratu Angga, dan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Nelis, yaitu ada anaknya Ratu Angga, apa yang kurang, apa yang tidak ada, supaya mereka akan melengkapi di periode akan datang. Itu yang menjadi dasar pikiran PKB. Di kesempatan ini kami menyampaikan banyak isu yang berkembang. Mereka ini adalah paket agama. Kami melihat, kami PKB memimpin
SBD atau pemimpin pemerintahan bukan dibawa adalah agama. Dan ini oleh ada lagi yang miris bahwa kepemimpinan yang lalu 3 tahun yang lalu pemerintahan itu tidak punya pekerjaan atau tidak berbuat banyak sekali. Ini khusus masyarakat di sini. Apa warna oleh? Daur tidak paket yang lalu. Dan ini sehingga marilah kita melihat bahwa paket-paket yang lalu banyak berbuah. Banyak lagi yang muat dari kemarin bahwa kepemimpinan yang lalu akan dilanjutkan oleh pemimpin yang nanti ini akan lebih menyengsarakan masyarakat. Ini adalah pembohongan, ini adalah fitnah kepada paket Ratu Angga. Marilah kita melihat apa yang diperbuat oleh kami di Partai PKB. Di forum ini kami sampaikan bahwa kami PKB mendukung program apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Kami di sini di Mereka ada 2 kumbayan yang panen sendiri yang kami sumbang untuk masyarakat Mereka. Maka marilah pengguna itu untuk lebih mendukung lagi paket tetangga supaya alat ini kalau kurang supaya ditambah. Dan oleh saya mau kasih tahu kesempatan ini, kalau ada yang menggunakan itu 2 kombayan yang paling sendiri yang selama ini dipakai bendera PKB, kalau ada salah satu oknum yang menyampaikan mengkampanyekan bahwa pilih paket ini, tolong sampaikan kami kepada partai pengusung PKB untuk kami cabut kembali itu barang. Akan kami cabut kembali. Kalau mereka bilang bahwa pilih Ratu Angga itu yang benar. Dan oleh karena kami dengar ini alat-alat yang kami PKB semakan di sini. Ada yang bilang pilih paket ini, kecuali kau bilang pilih paket Ratu Angga itu yang benar. Tolong di kesempatan ini, kalau ada oknum yang bilang ini bantuan dari paket ini, tolong mereka sampaikan kami kepada pengurus partai PKB. Ini kamu sampaikan sehingga apa yang tidak benar supaya kita luruskan. Dan oleh di kesempatan ini kami sampaikan banyak isu miris yang berkembang lagi bahwa di Jawa Barat Ibu Ratu setengah menang sodi, di Selatan kau. Di kesempatan ini kami mau informasikan, saya sebagai caleg DPR dari PKB khusus yang berasal dari Dapil Jawa Selatan, kami lihat di mana-mana, kami memang tahu lewat media, lewat berita, lewat informasi bahwa dari luar Jawa Selatan banyak sekali yang rugi berat, mau ada yang bilang 100% dia punya desa. Jadi kami Jawa Selatan di kesempatan ini 90% yang rata-rata. Tadi pagi sudah bertambah lagi, sudah kemarin 90%, tadi lagi sudah tambah 91 orang toga. Apa bagaimana? Iya, terima kasih Pak Lukas Jamal, luar biasa semangat. Ini membakar semangat Mama, informasi dukungan paket Ratu Angga di Dapil 3 Jakarta Indonesia Selatan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan narasi politik dari Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita jemput Bapak Dr. Cornelius Kodimeta dengan tepuk tangan yang mulia. Ya, baik, selamat sore semua. Ratu Angga yang saya cintai, teman-teman pimpinan partai, anggota fraksi, mama semua dari desa Padaweta yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu beberapa hari yang lalu kami sudah lepas dari jabatan bupati. Kami sudah membuat masyarakat Padaweta juga senang, walau dalam bentuk hanya jalan outlet ini. Dan ini bisa kita
kerjakan bukan karena uang daerah kita banyak, tapi karena dukungan dari DPR RI, yaitu Ibu Ratu Wulan. Maka turunlah dana APBN itu untuk kita kerjakan hotnik dari titik sana sampai batas Sumbawa Barat. Kenapa? Karena ini ruas jalan yang sangat vital untuk ekonomi dan pariwisata masa akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih Ibu Ratu dan Anda, karena dia sudah berbuat selama 5 tahun sebagai anggota DPR. Ini hanya jalan. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang Bapak Mama sudah rasakan. Terus terang, waktu pilih itu saya larang Ibu Ratu. Saya tidak memilih. Saya kampanye di mana-mana, pilih satu calon dari PDIP. Begitu ketemu orang Nasdem, sudah. So jangan pilih Ibu Ratu semua, pilih yang lain saja. Tapi 73.000 suara itu pilih Ibu Ratu. Pertanyaannya, apa alasannya? Kenapa mereka pilih Ibu Ratu? Godaan datang, mereka tetap memilih Ibu Ratu. Apa kira-kira Bapak Mama sekalian? Pekerjaannya pasti dan jelas. Betul? Dan dikala terpilih periode kedua, dia harusnya menjadi anggota DPR RI lagi terlanjut. Tetapi diperintahkan oleh Partai Nasdem, engkau hebat, kamu harus jadi bupati di SPD, meninggalkan kursi DPR RI yang gajinya hebat daripada bandingkan gaji bupati. Apa alasannya? Apakah cari kekayaan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena cinta rakyat Sumatera. Akan meninggalkan apa yang harusnya dia nikmati. Terus citra ini tersohor di level nasional. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua DPP PDIP, dia mengatakan, teman-teman PDIP, Cornelis dan kawan-kawan semua Barat Daya, kami tahu yang menang di SPD itu adalah PDIP. Kalian bisa calonkan bupati-bupati dari partai sendiri. Tapi kali ini kita tunjuk perempuan hebat dari SPD untuk jadi bupati Sumatera Utara, supaya Lodang ini pada melala menjadi kenyataan yang hebat. Kata Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka keluar dari rekomendasi itu. Ada teman-temanku yang lain mungkin kecewa, ya, ada calon kan laki-laki yang lain. Terus cerita di mana-mana. Kenapa partai PDIP kalau begini-begini? Jangan dengar. Mau kita pikirkan SPD atau pikirkan partai? SPD. SPD kan? Nah, kita pada posisi. Saya dari MLT masa lalu berbeda. Kami sudah selesai melaksanakan pembangunan, tapi masih banyak yang belum tuntas untuk menjadikan masyarakat Surabaya sejahtera. Tiba di tanah terjanji, Lodang Meli pada Melara. Masih banyak yang kurang. Terus kami perlu berpikir, andaikan kita satu, maka pasti Lodang Meli pada Melara akan dasar adanya. Dan kami sepakat gabungkan kekuatan itu. Kalau kalkulasi kemenangan Bapak Ibu sekalian,
Yang ini saja kalau sudah gabung kan menang kok. Menang kok? Saya sebetulnya pemalas di kompanya. Kalau sudah menang, yakin menang. Hanya saja orang datang kemana-mana, itu berbeda dinasti. Itu makanya saya datang di sini. Ini bukan karena dinasti. Dan di Korea tidak ada dinasti, kecuali raja di kampung itu ada dinasti. Kenapa? Partai menentukan calon, tentu partai tidak sembarangan menentukan calon. Bukan karena adanya kode yang dicalonkan menampingi Bu Ratu, tapi pasti ada catatan-catatan lain. Dan catatan lain adalah demi kepentingan semua rakyat, demi kepentingan keluarga demi pada negara. Kalau begitu Bapak Mama sekalian, iya ya. Saya tanya Bu Ratu, berapa menit saya ngomong? Lebih dengan 1 menit saja, terserah juga katanya. Kenapa? Tadi kita datang di sini begini katanya. Tapi lama-lama berbondong-bondong datang. Hebat. Terima kasih Pak Reda. Yang lalu kan kami saja yang bagi suara ini kepada mereka. Ya kan? Kami bagi saja. Ya, kami bagi berdua. Sampai berkelahi sedikit juga terima apa? Masa lalu. Ya? Sekarang kawan-kawan kita bersatu untuk Ratu dan Ana. Mau? Sampaikan cerita itu kepada keluargamu, tetanggamu. Tapi waktu menyampaikan itu dasari dengan ayat-ayat kitab suci. Kita berbuat untuk lebih baik lagi harus dasari dengan kedamaian. Kalau saja ada muka cemberut, jangan balas dengan muka cemberut. Balas dengan muka senyum. Kalau ada kata-kata yang kasar, balas dengan kata-kata yang halus. Kalau kira-kira terlalu hangat betul, tinggalkan tempat itu. Cari tempat lain. Dengarkan tuntunan Tuhan dan ajar. Ini pesan dari saya. Dan ya, tadi Pak Thomas sudah katakan ini hebat ini perempuan, hebat ini anak muda. Mereka punya jaringan, ya pasti punya jaringan dan jaringan itu jelas. Tadi Ibu Ratu, tadi Pak Thomas sudah sampaikan beliau dilantik lagi jadi ketua DPP bidang kemaritiman Partai Nasdem. Ketua DPP bidang kemaritiman. Arti kata kalau dia jadi bupati nanti maka dia akan perintahkan fraksi Nasdem di pusat untuk gelondongkan program-program yang berkaitan dengan kemaritiman yang katanya ada 73 km panjang pantai Sumatera Utara. Dia akan terus didukung supaya ada kegiatan-kegiatan yang mendongkrak ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Dan nanti di Pulau akan jelaskan Pak Surya Paloh itu menghadiahkan kepada beliau. Kenapa kasih hadiah? Karena beliau begitu taat pada perintah partai, meninggalkan kursi untuk tadi itu untuk calon bupati Sumatera. Tentu dari dasar cintanya beliau kepada rakyat Sumatera. Maka dasar cinta itu diberi lagi kekuatan supaya menjadi ketua DPP bidang kemaritiman Partai Nasdem. Ini. Terus dari Pak Thomas jelaskan ada 19 kursi DPRD dari 35 kursi. Jadi dulu kalau kami itu bahas dengan DPR, ya, ngeri teman, ribut nanti punya mereka. Satu minta paha, satu minta hati, satu minta usus, bukan lain, habis sampai dibikin lagi banyak di mana. Kalau berbeda-beda pakai apa sistemnya? Voting. Kalau voting berarti siapa yang lebih suara? Dan yang mendukung Ratu dan Angga adalah ada 19 kursi dari 35 kursi. Jadi tidak ada voting, oke, jalan. Jangan lebih dari setengah pergian. Berbahagialah
yang milih Ratu Angga nanti? Mau itu? Nah, oke, kita bakal berdiri semua dulu. Nanti saya akan tanya, kamu milih siapa? Jawabnya pasti Ratu Angga. Atau ada yang memilih yang lain di sini? Ada ya? Oke, kalau saya bilang Ratu Angga, menyala Angle. Apa pesan itu menyala Angle? Hai rumah-rumahmu dimanapun berada, dikala Ratu dan Angga jadi bupati atau bupati, listrik akan masuk dan menyala rumahmu. Dikala saya mengatakan menyala Angle, gas OB. Apa pesannya? Jika Ratu dan Angga jadi bupati, maka Anda kemanapun jalanmu akan mulus. Boleh Anda gas, karena tidak ada hambatan. Begitu saya bilang gas OB, nomor 1 dong. Nomor 1 ya. Dan seterusnya. Bisa? Tunjukkan jarimu, tolong. Jempol. Ya. Pasti 4 jari itu kau. Bungkus untuk Apa artinya? Jempol ini nomor 1. Yang 4 ini mengatakan bupati keempat adalah perempuan. Hebat. Benar? Mau perempuan hebat? Mau. Nanti pilih siapa? Ratu Angga. Ratu Angga. Menyala Angle. Menyala Angle. Gas OB. Gas OB. Nomor 1. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Dr. Cornelius Kodimete yang telah menyampaikan orasi politiknya. Dan saat ini kita akan dengarkan orasi politik dari paket Ratu Angga. Mari kita menyebut paket Ratu Angga dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, silakan Kakak Dominikus Alfahan, saudara. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam, salve, salam Pancasila. Ya. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngadu Bonugula Talu, Sarjana Teknik, calon Bupati Sumbawa Barat Daya yang kita cintai. Yang saya hormati Pak Thomas, Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga. Yang saya hormati Pak Dr. Cornelius Kodimete, mantan Bupati Sumbawa Barat Daya, tamu untuk desa, mantan. Sama-sama mantan. Iya. Kalau mantan bersatu selesai sudah. Ya. Yang saya hormati Kakak Yusbora, anggota DPRD Sumbawa Barat Daya dari Partai Perindo. Yang saya hormati Pak Lukas Cama, anggota DPRD dari Partai PKB. Ya. Yang sama saya hormati, saya cintai, saya banggakan bapak-bapak, mama-mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, seluruh masyarakat Desa Padeweta yang hadir di tempat ini. Ya, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada tanggal yang luar biasa berkarisma, tanggal 4 Oktober. Dan kita akan pilih bupati keempat juga nanti, Bapak Mama. Ini tanggal bersejarah. Dan ya, dari desa ini saya yakin dan percaya Ratu Angga dipercayakan menjadi bupati dan wakil bupati. Dan tarian sambutan dari Bapak Mama luar biasa. Bahkan gendong kami sampai di panggung ini. Kami tidak menyangka. Terima kasih banyak Bapak Mama. Iya, saya mendampingi Ibu Ratu tentunya dengan berbagai macam persoalan yang ada di SBD. Kami tawarkan berbagai macam program. Kami punya mimpi membangun Sumbawa Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berbudaya, berketahanan pangan, menyongsong Indonesia Emas 2025. Nah, ada 173 desa dengan 400 lebih ribu jiwa di Sumbawa Barat Daya. Masih banyak yang kurang. Saya bersama dengan Ibu Ratu melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Cornelius Kodimete dengan Bapak Markus Daltalu. Kami melanjutkan Bapak Mama. Nah,
ada 77 calon desa Mekar. Dan kita akan memperjuangkan apabila Bapak mau mempercayakan kami menjadi bupati, kami yakin dan percaya kami mampu menjadikan 77 calon desa Mekar ini menjadi desa definitif. Kenapa? Karena Ratu Angga punya relasi, punya mitra di pusat. Ibu Ratu orang Senayan, para menteri mitra beliau. Dan sudah disampaikan tadi oleh Pak Tom bahwa ketua fraksi Nasdem di pusat adalah Pak Victor. Dan Ibu Ratu sebagai pengurus DPP Partai Nasdem. Tinggal kontak saja, amankan di SBD, tinggal dipanggil. Dan saya secara pribadi juga diutus oleh PDIP Bapak Mama. Punya mitra juga di pusat. Kalau kedua kekuatan besar ini dengan 3 partai pengusung selesai semua persoalan yang dibawa. Bapak Mama, saya mau sampaikan bahwa 173 desa di SPD ini ada lagi yang datang luar biasa cintanya buat Ratu Angga ini semakin banyak. Selamat datang Bapak Mama, adik kakak semua, selamat bergabung. Ya. Bapak Mama, saya tidak mau cerita panjang lebar lagi. Karena tadi ini sudah luar biasa sekali sambutannya. Tentunya saya dan Ibu Ratu akan membangun sumber daya ini lebih baik lagi ke depan. Karena kami tahu betul apa menjadi persoalan di bawah. Saya dan Ibu Ratu sudah sampai di perbatasan. Mereka bilang begini, di sini weh, Pak Angga dan Ibu Ratu tolong sampaikan, ada PRTA tapi kami belum ada meteran. Aman saja Bapak Mama. Ibu Ratu dan saya bertekad 1 periode masa jabatan Ratu Angga semua rumah sudah menyala. Sepakat? Iya, karena kami punya jaringan. Tidak cukup pakai dana APBD 2, ada APBD 1. Tidak cukup APBD 1, ada APBN. Dan kami punya mitra di atas Bapak Mama. Iya. Dari tempat ini saya mengajak Bapak Mama semua untuk mengundang semua teman-teman, sahabat, kerabat. Jangan lupa ajak mereka bergabung kembali. Biar mereka sudah bisa bersama, ajak saja kembali. Pilih Ratu Angga. Bisa? Bisa. Ratu Angga nomor 1. Ya, terima kasih banyak. Nomor 1 itu angka yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Alfa. Ya. Saya dan Ibu Ratu punya mimpi, punya tekad. Semua barat daya ini harus menjadi kabupaten terbaik di NTT, bahkan terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena kami ini berasal dari rahim masyarakat Loro Leng pada Melayu. Iya, kenapa saya bilang itu? Ibu Ratu DPR RI, Bapak mau mempercayakan beliau jadi DPR RI, saya juga DPR provinsi, Bapak mau mempercayakan, sedangkan yang lain minta backgroundnya, ya ASN, kan begitu? Nah, iya, iya, jadi begini, 173 desa di SPD ini masih merupakan desa tertinggal. Di tangannya Ibu Ratu Angga kita akan dorong membangun desa untuk jadi desa mandiri, desa berkembang, sehingga menghasilkan desa pariwisata. Nah, tapi yang kita harus siapkan apa Bapak Mama? Sumber daya manusia, SDM. Maka pendidikan juga kita akan dorong, beasiswa juga kita dorong bagi anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Iya, sekolah model juga kita mau harus ada di tingkat SD, SMP, tidak hanya di kabupaten, tapi di desa-desa, di kecamatan-kecamatan Bapak Mama. Kenapa? Agar adik-adik kita, saudara-saudara kita mampu bersaing, mampu berkompetisi di kampus-kampus yang baik ke depan. Karena menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah generasi yang akan datang di bawah kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta Bapak Mama untuk sampaikan pesan ini kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di Kodi, di Laura, Kota, Wejewa, Wejewa Utara, Wejewa Timur, Wejewa Tengah, Wejewa Selatan, Wejewa Barat. Jangan lupa ajak untuk bergabung pilih Ratu Angga. Bisa? Bisa! Ya. Itu saja saya minta kita berdiri semua untuk menjemput Ibu Ratu. Tapi setelah saya perkalah KPU, silakan duduk kembali sambil kita mendengar program dari Ratu Angga untuk membangun sumber daya lebih baik dari ke depan oleh Ibu Ratu. Ratu Angga menyalami gasobe nomor satu menang. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat sore Pak Dewe. Masih semangat?
ada semangat yang besar ya dari masyarakat pada Ewek. Menyala? Luar biasa. Terima kasih. Ya, Adik Angga yang saya hormati sebagai calon wakil bupati, Pak Dr. Nelis, Ketua PDIP, sesepuh kita yang juga hadir bersama, Pak Thomas Tamudendo, Ketua Koalisi, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, anggota DPR yang hadir di tempat ini ada Pak Lukas Camat, ada Pak Yusbora, dan tiga ya, hadir bersama. Yang saya hormati keluarga besar masyarakat Padaewek dan sekitarnya. Ya, kita bersyukur hari ini Bapak Mama kita bisa bertemu lagi di Desa Padaewek. Mungkin sudah kesekian kali saya datang di sini ya, dan ya berkali-kali saya datang di sini. Dan saya yakin masyarakat tidak bosan dengan saya. Bosan Bapak Mama? Ya, baik. Ada semangat yang besar. Bapak Mama, hari ini kita lihat ada beberapa anggota DPR yang hadir ya. Ini anggota DPR yang hadir, kalau mereka mau tidur di rumah juga bisa. Ya, kan sudah dilantik. Mereka punya duit, mereka tinggal tidur saja ya. Tapi mereka hadir bersama-sama dengan Ratu Angga di sini. Tujuannya untuk apa Bapak Mama? Untuk Tanah Wano, karena maju Tanah Wano di tangan Ratu Angga ya. Begitu juga dengan Bapak Mama yang hadir di sini. Masyarakat Jawa Timur yang datang, kasih tinggal pekerjaan, kasih tinggal rumah, ya, semua datang di sini bersama-sama. Tentu kita punya harapan yang besar. Bagaimana ke depan nanti tanggal 27 kita akan memilih bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya. Kalau bisa orang yang kita pilih itu bisa memajukan wilayah kita, ya. Benar tidak Bapak Mama? Ya, baik Bapak Mama. Ya, saya juga masuk di Jawa Timur ini Bapak Mama, saya juga agak sedikit berpikir, kenapa? Yang saya hadapi di Jawa Timur ini bukan masyarakat kaleng-kaleng. Iya, kalau petani, ini petani yang hebat, petani yang kritis, dan petani yang mau maju Bapak Mama, ya. Berhadapan dengan masyarakat mungkin ada yang ASN, ya, PNS, ini juga orang-orang pintar yang ada di sini, ya. Sumber daya manusia yang berkualitas, entah itu petani, ASN, ya, entah itu dia aparat desa, entah dia apapun kapasitasnya dia. Saya tahu bahwa orang Jawa Timur adalah orang-orang yang punya kemampuan berpikir kritis. Sehingga ketika saya datang di sini Bapak Mama, tidak sekedar mengajak Bapak Mama, mari kita pilih bupati, untuk kita kasih rame ini pilkada. Sekedar saya datang Bapak Mama aja kita hura-hura, bukan, ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Mama hari ini, kita mau berpikir bersama untuk kemajuan Sumba Barat Daya. Makanya Ratu Angga datang di sini Bapak Mama ingin menawarkan gagasan. Ya, ada visi besar dalam kepala Ratu Angga ya untuk kebaikan Sumba Barat Daya. Ratu Angga ingin mewujudkan Sumba Barat Daya yang hebat di seluruh aspek kehidupan. Ya, Sumba Barat Daya yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, ya, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045, ya, dengan misi-misi, ya, banyak sekali misi Ibu Ratu, banyak sekali program-program unggulan yang akan dilakukan oleh Ratu Angga ketika menjadi Bupati Sumba Barat Daya, ya. Bagaimana memastikan Bapak Mama, ya, bagaimana memastikan ke depan, ya Bapak Mama, program unggulan Ibu Ratu. Ya, kita memastikan semua Sumba Barat Daya, seluruh warga ya, bisa menikmati listrik. Ya, setiap rumah tangga bisa menyala Bapak Mama. Itu yang kita akan dorong ke depan. Ya. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, ekonomi bisa bagus. Ya. Bagaimana kita lakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Para petani didukung dengan alat pertanian, para petani didukung dengan pupuk, didukung dengan obat-obatan, didukung dengan pendampingan. Ya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas petani, bisa meningkatkan ekonomi dari petani. Ya, ini akan kita dorong. Bagaimana memberikan kemudahan Bapak Mama dari kebun bisa sampai ke kota, dari kebun ya dari rumah bisa mudah akses ke desa, dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kota. Dengan cara apa Bapak Mama? Ya, membuka akses infrastruktur, jalan dipermudah. Masih banyak desa-desa, masih banyak kampung-kampung belum mendapatkan
infrastruktur jalan. Ke depan Ratu Angga akan berjuang bagaimana menghadirkan infrastruktur di tengah-tengah masyarakat, ya. Pendidikan menjadi prioritas, ya. Hari ini kita paweto dukundo paingi padolako, ya. Ratu Angga hadir ingin bersama-sama dengan masyarakat kita bangun Sumba Barat Daya, ya. Mari kita cetak, ya, Maya, ya, biar ada mawai lawan apa kode tanah dari setiap rumah tangga, dari setiap desa, dari setiap dusun, dari setiap kecamatan, ya, di seluruh Sumba Barat Daya. Dengan cara apa? Mendukung pendidikan yang berkualitas, ya. Kita dukung Bapak Mama, bagaimana sekolah-sekolah punya bangunan yang bagus, ya. Bagaimana ada guru-guru yang hebat mendidik anak-anak, bagaimana ada anggaran beasiswa untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Senang tidak Bapak Mama? Ya, ini akan didorong ke depan Bapak Mama. Banyak potensi, ini potensi pertanian yang ada di Jawa Timur. Mimpi Ratu Angga bagaimana ke depan Jawa Timur bisa menjadi lumbung pangan NTT, ya. Kalau bisa menjadi lumbung pangan nasional, kenapa tidak? Ini potensi ratusan hektar sawah yang akan kita bongkar habis-habisan ke depan Bapak Mama. Kita dorong irigasi, kita dorong alat pertanian yang gratis, kita dorong pupuk, kita dorong bibit unggul, kita dorong pendampingan dari masyarakat, dari penyuluh agar nanti, ya, baiklah sawah ini bisa menjadi lumbung pangan NTT. Bapak Mama mau dukung tidak? Ya. Berbagai hal kita akan dorong Bapak Mama, potensi pariwisata, ya. Jawa Timur punya potensi pariwisata, ini akan kita dorong, ya. Bagaimana nanti ke depan akan berdampak pada Bapak Mama punya perekonomian, ya. Bapak Mama punya uang, ya. Kenapa banyak kunjungan yang datang, ya. Perempuan bisa menenun, ada hasil karya, ada kerajinan tangan yang bisa dijual, ya. Akan banyak kita dorong ke depan Bapak Mama UMKM, kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok tani, ya, untuk kelompok anak muda untuk bisa bertumbuh, menghasilkan sesuatu yang punya nilai, ya, ketika dijual dan tentu berdampak pada ekonomi masyarakat. Ini Bapak Mama, ya, hal yang akan dilakukan oleh paket Ratu Angga sehingga Ratu Angga hadir di tempat ini, ya. Jangan khawatir Bapak Mama, saya mau bilang kita 401.000 masyarakat Sumba Barat Daya, ya. Ratu Angga, karena kami berpendidikan tentu, ya, bisa mengurus 401.000. Jangan khawatir, ya, dengan berbagai persoalan Bapak Mama semua, ya. Yang kedua, Ratu Angga juga punya pengalaman, ya, untuk membawa Sumba Barat Daya lebih baik lagi ke depan. Wakil pernah menjadi anggota DPR Provinsi, adik Angga. Mama Ratu menjadi anggota DPR RI, ya. Ini pengalaman yang ada Bapak Mama ketika kami menjadi anggota DPR, kami akan bawa pulang untuk kami membangun daerah kami, ya, membangun Sumba Barat Daya. Yang ketiga, ya, sudah banyak bukti, ya, sudah banyak bukti yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Sehingga Bapak Mama kami berpikir masih banyak yang belum terlayani, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu Ratu Angga hadir juga untuk memberikan bukti-bukti dan bukti lebih banyak lagi kepada masyarakat ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Dan yang keempat, tentu ada kelebihan yang dimiliki oleh paket Ratu Angga, yaitu jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat di pusat Bapak Mama menjadi modal besar bagi paket Ratu Angga untuk membangun Sumba Barat Daya. Ya, ya, mungkin yang lain jaringan sebatas di kecamatan dan kabupaten saja Bapak Mama. Sedangkan kita Bapak Mama anggaran terbatas yang ada di kabupaten, ya. Sehingga perlu ada, ya, jaringan di pusat, di provinsi itu kita bisa membangun, kita bisa lakukan akselerasi percepatan pembangunan, ya. Coba kita lihat ini Bapak Mama, jalan dari Simpang Meradak-Lada sampai di perbatasan dengan Mangun, hampir dapat Kondobela. Sekian miliar anggaran Bapak Mama, ya. Kalau uang kabupaten Bapak Mama agak sulit, tapi kita bersyukur, ya. Ada perhatian pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada DPR RI yang berteriak di sana meminta agar ada perhatian dari pemerintah pusat lewat kebijakan. Ya, kita mau bicara bagaimana pertanian kita bongkar, tidak bisa Bapak Mama, ya. Kita perlu anggaran besar untuk membangun irigasi.
irigasi, bendungan yang besar ya, sehingga bisa memastikan ya ada air, ada irigasi yang baik untuk bisa melayani masyarakat. Kita butuh anggaran dari pusat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini jaringan yang kuat, Bapak Mama. Kemarin tanggal 19 saya dilantik lagi menjadi Ketua DPP Bidang Kemaritiman Partai Nasdem. Ya. Ini kita punya potensi, Bapak Mama. Ibu Ratu di pusat, jadi kalau jadi bupati nanti pergi ke Jakarta itu ada 2 baju, satu baju bupati, satu baju ketua DPP, ya. Baju bupati mengusulkan, baju ketua DPP ketok dari bawah, ya. Adik Anda bilang apa? Space dari atas. Adik Anda bilang apa? Dari bawah kita toster, dari atas kita Kenapa Bapak Mama? Kenapa perlu ini? Pengalaman MDT, mungkin Pak Dokter sudah tahu. Pengalaman MDT jadi bupati, ya. Di tengah tekanan demo kiri kanan, gesekan. Saya bukan bicara punya pengalaman. Agak sulit Bapak Mama kalau tidak punya jaringan di pusat pembangunan daerah, ya. Apalagi kemarin juga begitu, lawan politik dengan Pak Dokter, ya kan? Pak pimpinan partai tidak ada di paket MDT. Akhirnya apa? Mau bahas anggaran butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, ya. Pergi ngopi dulu sama anggota, pergi ngopi sama ketua fraksi, pergi ngopi sama ketua DPR. Kalau ketua DPR ada di rumah, kalau ketua DPR ada di luar rumah, kapan mau tanda tangan dengan PBD 2? Ribet, apa Mama? Ya, ribet. Ya, saya mengamati ketika MDT jadi bupati. Ini apa-apaan ini kalau begini sistem kerja ini? Mau jadi apa kita punya daerah, Bapak Mama? Ya, saya pikir sulit kalau kita masih berdebat, tidak akan maju-maju, Bapak Mama. Ya, kita akan jalan di tempat. Saya melihat bagaimana ya negosiasi yang sulit dibangun ketika itu karena kita tidak menguasai DPR. Karena kita tidak punya orang di DPR, Bapak Mama. Ya, hanya sedikit kursi yang memberikan dukungan. Ya, banyak catatan-catatan ketika MDT memimpin itu menjadi perenungan saya. Dan saya mau bilang, ketika kemarin Bapak Mama peristiwa yang ada MDT sakit dan saya diperintahkan untuk pulang, saya berpikir dalam waktu singkat ya, bagaimana ya masa lalu itu jangan terulang. Saya tidak mau Bapak Mama. Ya, kenapa? Saya mau bilang jadi bupati paling lama 4 tahun 1 periode itu kita melakukan pembangunan. Tahun kelima kita sudah suksesi lagi Bapak Mama. Kalau model begini kita membangun kekuatan tidak akan maju di daerah Bapak Mama. Oleh karena itu saya dengan Anda kita sepakat kita kejar di partai-partai yang pegang kuasa di DPR. PDIP ya sudah bersama dengan kami. Kita punya Nasdem punyanya kami sendiri. Perindo kita kejar lagi Bapak Mama bersama-sama dengan kami. Ada berapa kursi yang dukung paket Ratu Angga? 19 kursi yang dukung paket Ratu Angga. Paket yang satu 15 kursi, paket yang satu 1 kursi, ya. Karena tidak paket. Jadi nanti Bapak Mama kalau sudah pembahasan anggaran, saya senyum-senyum saja, ya kan? Yang penting usulan sudah ada, kita komunikasi baik-baik. Saya duduk dengan wakil bupati kita senyum-senyum. Kenapa? Karena DPR 3 pimpinan sudah punya kita, kan? Apa yang sulit? Mau voting Bapak Mama kita tetap menang karena jumlah kita lebih banyak, ya. Kenapa begitu Bapak Mama? Untuk kita lakukan percepatan. Kalau yang bahas ini uang 1,3 triliun, ya, habiskan waktu berbulan-bulan, ya, itu rugi Bapak Mama, ya. Saya dan Anda mau kita bahas anggaran tidak perlu pakai lama. Sudah diusulkan, sudah ada perdebatan di tingkat komisi naik sampai di kita paripurna kita tinggal ketok saja. Ini minta DPR ketok. Kalau kurang anggaran, Anda akan lari ke provinsi cari anggaran lagi di pusat. Kenapa? Kita pegang fraksi PDIP, kita punya fraksi Nasdem Bapak Mama yang jadi pimpinan. Tidak sulit kita minta APBD 1 untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Begitu juga Bapak Mama di tingkat pusat, kurang uang di kabupaten kita tahu. Oh ini masalah ini. Oh ini bisa tangani dana desa. Oke. Oh ini APBD 2. Oh ini kewenangan APBD 1. Ini dari mana? Kita kejar anggaran di pusat untuk kita mendatangkan uang untuk bisa membangun daerah. Ya. Jadi ini Bapak Mama. Ya. Saya tidak mau istilahnya santai-santai atau orang bilang lambat. Kita mau gercep. Ya. Kita mau akselerasi percepatan untuk kita kasih maju kita punya wilayah. Ini potensi yang ada di Ibu Ratu dan Angga. Ya. Jaringan yang kuat di pusat Bapak Mama. Ya. Tidak sulit kita. Apa yang kurang di kabupaten kita cari di provinsi, kurang di provinsi kita cari di pusat, ya, sehingga kita bisa cepat maju.
Ya, kelebihan dari paket Ratu Angga jadi begini. Kita nanti pemilu itu bukan sekedar kita pergi memilih, ya, bukan sekedar kita kakak maduka di TPS, ya, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab bagaimana melahirkan pemimpin yang hebat untuk tanah Bandung, ya. Itu tugas kita. Dan ketika Bapak Mama juga sudah memilih pemimpin yang hebat, tentu, ya, pemimpin itu akan berpikir bagaimana juga bisa membangun daerahnya, ya. Nah, contohnya saya sekarang ini, jangan khawatir, saya bilang mau undi dalam segala hal Bapak Mama tidak bisa lagi, ya. Kenapa Bapak Mama saya bilang kita ini darah Malay, ya. Darah Malay, kalau darah Malay itu kan dia sudah terlatih berapa kali tuh, apalagi orang suka piara kuda, ya kan. Darah Malay itu sudah terlatih kalau darah Matomba. Ini dia baru tes medan, ya kan. Kira-kira bisa tidak? Ya, darah Malay Bapak Mama Angga dan Ratu darah Malay sudah 2 kali bertarung tembus terus, ya, juara 1 terus. Ya. Sudah tahu start, sudah tahu lintasan, sudah tahu finish. Kalau darah Matomba Bapak Mama, dia belum tahu lintasan, dia belum tahu start, terakhir kapiri di finish. Kenapa saya bilang anak dasarnya Ibu Ratu, ya, untuk SBD saja 61.000, untuk NGT 2 76.000. Angga anak dasarnya 18.000. 61 tambah 18 berapa Bapak Mama? Berapa? 89. Tambah suaranya PDIP, tambah suaranya Perindo, tambah suaranya PKB, tambah suaranya PKS, tambah suaranya Gelora, PSI berapa? Ada 100 tuh. Ya, ada 137. Itu suara dari partai pengusung. Siap lantik. Karena begini Bapak Mama, saya bilang kita punya pemilih 240.000. Suara sah kira-kira 200.000, ya, atau 210. Kalau kita bagi rata di 3 paket, berarti kurang lebih harus ada sekitar 70.000. Harus kita kejar 70.000. Saya tanya sekarang, siapa yang punya anak dasar 50.000? Ratu Angga toh? Tambah dukungan yang lain sudah berapa? Sudah 100.000 Bapak Mama, sudah pasti kita menang Bapak Ibu. Ya, tapi Ratu Angga tidak puas di situ. Tetap kerja keras, ya. Siang malam bangun tidur saya jam 6 pagi itu sudah siap terima tamu penuh. Jam 9 keluar keliling begini, pulang malam jam 7 terima tamu sampai jam 1 malam, ya. Iya, antusias masyarakat tiap hari. Banyak yang datang mengaku, Mama minta maaf kemarin kami di paket nomor sekian, sekarang kami berbalik. Mama begitu, itu setiap hari Bapak Ibu. Mohon maaf, tiap hari datang, ya. Sampai ada orang yang ini Bapak Mama, ya, ada yang bakar balihonya Ibu Ratu, ada yang foto. Karena apa? Bingung. Ini pengen acara besar mau lawan ini Ratu Angga, ya. Sudah dirangkal, kenapa? Semua ini rata-rata dikelilingi Bapak Mama, masyarakat itu bersatu untuk Ratu Angga, ya. Ya, jadi jangan khawatir lagi Bapak Mama. Ratu Angga ini adalah darah Malay, ya. Hati-hati jangan sampai kita mutaruan pegang darah Matomba, terakhir kita rugi. Nah, gitu. Kalau mau taruhan, ya, harus pegang darah Malay, ya kan? Tahu kan kalau darah Malay, no? Bisa. Ya, Bapak Mama. Ya, terakhir begini. Kita kan orang Sumba, toh? Orang berbudaya. Kalau ada kedukaan, kita undang. Wih, bayang nonton kabel desa, tanya dulu nanti Pak Mama. Oke, ya, datang bawa apa namanya sok bebas. Atau kita ada woleka, ya kan? Kita mau pesta. Tolong dulu sama Sandra, ini nggak mane, ini nggak mendopa. Nanti juga saya akan kasih tolong api. Pede pampemu. Nah, begitu. Nanti lagi pas ini merokok karena pamburu, kayak karambu, kayak kalwari, semua apa saja yang mau. Begitu juga Bapak Mama. Saya mau undang Bapak Mama semua masyarakat pada ewek. Tanggal 27 saya mau minta dari pada ewek pede buat saya. Bawa mandapa dari pada ewek. Datang bawa mandapa. Ya.
Hindi ka so kapateba, ya. Hindi ka mendapat, ya. Sudah pasti nanti aro kalolok, ya. Saya akan kasih money. Silakan pilih mau mana yang mana, Bapak Mama. Ya. Ya. Nanti 40 teba, ya. Bagiannya PDP Akarambu, ya. Apa itu kayak Akarambu Bapak Mama, ya? Lara, BE, listrik, Alsinta. Jadi ini tidak pusing, tinggal pulang udah pakai toko udah kayak Akarambu, ya di dalam dulu, udah rambu. Jadi begitu, iya Bapak Mama, saya tidak main-main, saya bilang, saya ini sudah pikir ini mau kerja apa, saya tanggal 27 Menang, Februari Pelantikan, hari pertama, kedua, ketiga, saya sudah punya planning, mau buat apa di Sumba Barat Daya, ya. Tinggal sekarang tergantung Bapak Mama. Kalau Bapak Mama bawa mendapat sama saya, Kede bawa mendapat, saya juga pasti akan perhitungkan dan saya prioritas, ya. Nanti tanggal 27 November, ya. Ya. Jadi nanti Bapak Mama tanggal 27 Raja Dura, Kede Kuah Paku TPS, bisa? Bisa. Kita pesta di mana-mana, ya. Semua TPS berpesta, ya, untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Nama TPS, jangan ragu lagi, buka kertas suara, dapat DP Paku, buka nomor 1. Sedikit, buka nomor 1. Ya, sampai di TPS saya tutup mata tanggal 2. Ya, jangan lihat yang lain-lain lagi, ya. Ya, lihat yang paling bola. Ada yang bola, ada yang bola. Ya. Sebelum mencoblos lihat dulu, kalau ibarat rumah Anda berpaku langsung luka Bapak Mama, ya. Jangan pikir yang lain. Mohon maaf saya bilang, ini sekarang wango Bapak Mama ke Ratu Angga, ya. Banjir bandang ini Bapak Mama, ya. Suara melimpah Bapak Mama, ya. Jangan kita menjadi yang ke belakang, kalau bisa menjadi yang terutama terdepan untuk mendukung Ibu Ratu dan Anda, ya. Sudah terbukti Bapak Mama sulit mau dapat 61.000 satu kabupaten, sulit Bapak Mama, ya. Ya yang bisa dapat dulu MDT dan Dr. Nili saja, ya. Waktu jadi bupati mereka yang dapat. Makanya saya bilang kalau saya 61.000 saja, oke. Saya harus koalisi juga dengan PDIP, harus koalisi juga dengan partai-partai besar untuk kita bisa dapat angka yang lebih besar. Ya. Jadi Bapak Mama nanti tanggal 27 semua ke TPS bisa? Bisa. Tidak boleh ada yang tidur. Semua PDIP kuat. Dalam rumah ada berapa orang Bapak Sandra? 5. Semua untuk Ibu Ratu toh? Siap. Jangan ada yang bilang begini, Mama Sandra nih Ibu Barakai. Nakala nih Ibu Barakai. Yung nih Ibu Barakai. Barakai kuat tadi. Jangan ya, harus bulatkan tekad sampai nomor 1. Ya, jadi Bapak Mama masuk ke TPS, ambil paku langsung buka nomor 1, ya. Nah, saya mau tes Bapak dulu, dari Bapak, kede, ya, Bapak pergi ke TPS tanggal 27, aku TPS, aku papen, darah papen, Ibratu. ya berarti berat. Terima kasih. Oke, jadi demikian mungkin Bapak Mama yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya undang tanggal 27 Pak Dewet semua datang PD semua ya. Ya, saya minta suka Pateba. Tapi kalau bisa mandok yang di bawah, ya. Harus manis tak-taknya, cari yang badannya bagus ya. Bisa? Bisa. Demikian mungkin Bapak Mama yang saya sampaikan. Komunikasi jangan diputus, ya, kita tetap bersama-sama. Ada apa-apa ya kita berkomunikasi dengan Mama Ratu, ya, agar apa yang menjadi harapan kita semua kita bisa wujudkan, ya. Mainda kata iya dari poklete, kata iya tenda pamadi. Dai kalera kabe ken dua kana. Kanto kala manero kan gai tawana ngaraku apa kamu dua tekati. Kala manero gai tawana kundunya orang guku Bali wewe gu bersama dengan program-program. Ya. Terima kasih. Ya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang
meriah kepada paket Ratu Angga yang telah menyampaikan orasi politik dan program kerja yang akan dilakukan ke depannya. Bapak Mama semua, paket Ratu Angga diutus untuk mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membawa